Sejenak kawan, tumbuhan jenis rempah seperti ini, bahkan kita sering menjumpai tentu mempunyai daun-daun yang panjang dan lebar, tetapi dengan tingkat kesuburan dan kita ada rawatan khusus, tentu tanaman ini akan tumbuh kembang bertahun-tahun. Andai kan kita mengucap kata andai, kalau kesuburan maksimal mungkin panjang daun dan lebar daun ini memang seakan-akan ini adalah tumbuhan dari jenis lain, tapi padahal tidak kawan, ini jenis rempah, ini jenis tanaman laos. Kita simak kembali ke vegetatif care tanaman laos yang kita punya satu sampling untuk kreatif di lahan sempit. Menyimak sejenak kawan, pertumbuhan subur itu kadang-kadang mempengaruhi di mana tanaman-tanaman itu akan berbeda tekstur dari panjang atau kelebaran daun tanaman laos. Tentu karena situasi kita sekarang, tanaman jenis ini yang tumbuh liar itu memang jarang sekali. Bahkan kita mungkin tidak bisa membedakan kalau ini adalah tumbuhan jenis rempah, jenis laos. Mengapa bisa seperti ini kawan? Kita memang ingin mempunyai tanaman itu seakan-akan pertumbuhan-pertumbuhan di masa lalu. Salah satu contohnya saya memberikan teknik vegetative care pada tanaman rempah seperti ini. Dengan saya memberikan sampling juga menyangkut dari beberapa aspek potensi alam kita dengan pemanfaatan seperti sharing-sharing saya yang sebelumnya seperti quality jenis kayu jati, bahkan kita gunakan tempat sebagai pot seperti ini. Waktunya ini sudah cukup lama kawan. Jadi ini berasal dari kayu jati, kita gunakan pot seperti ini, tapi ternyata tetap aman. Bahkan termasuk jenis-jenis serangga kayu sendiri tidak mampu untuk menyerangnya. Ini pertama yang saya maksud, saya mengingatkan kembali sedikit tips sederhana metode saya. Bahkan kayu jati pun barang bekas bisa dimanfaatkan untuk pot. Yang kedua, kita lakukan vegetative care teknik di mana saya fokus perakaran juga oksigen berada di bagian atas. Tentu membuat pertumbuhan tanaman ini akan semakin subur. Setelah dari beberapa metode saya yang sangat sederhana, akhirnya tentu diiringi dengan keberhasilan di mana tanaman ini pada situasi dan suhu yang sangat lembab, yang sangat nyaman. Kita telah berhasil memberikan ukuran kira-kira jenis tanaman ini hendaknya pertumbuhan suburnya itu berapa matahari yang diperlukan. Kira-kira posisi perakaran itu hendaknya tepatnya di mana. Sebab kita merubah teknik ini semuanya kalau di lahan sempit kawan, memberi kemudahan. Jadi kalau butuh tanaman ini sekali-kalilah saja, kita tidak usah menggali-gali layaknya di lahan luas, tidak, kita cukup di bagian atas saja. Sebab efektif untuk kreatif tanaman kita yang bermanfaat itu di lahan sempit tentu dengan cara rawatan vegetatif care teknik seperti ini. Kemudian yang terakhir metode saya dengan seperti ini, bagaimana pertumbuhan kesuburan tanaman ini. Semoga sahabatku dimanapun berada di seluruh penjuru negeri ini, di dalam atau luar negeri, tentu metode seperti ini diiringi dengan segala aspek, juga aspek yang ada geografi sekitaran kita, termasuk menyangkut potensi alam, tumbuhan alami, tumbuhan yang sangat kita andalkan, kita banggakan, seperti pemanfaatan kayu jati walaupun sangat sederhana sebagai tempat pot daripada terbuang percuma. Ini hanya limbah saja, limbah bekas kayu jati kita manfaatkan pot. Tentu kayu jati yang berada di tanah batuan kapur putih itu luar biasa dari corak kekuatannya dibandingkan di tempat-tempat yang memang tidak berasal dari batuan kapur putih. Maaf, bukan saya sekedar mengunggulkan yang tidak real, tetapi kenyataannya seperti itu kawan. Karena keunggulan sebuah tanaman dimanapun tentu dibarengi dengan geografis alam yang ada di sekitarnya, dan itu tentu ada main plusnya untuk daerah satu juga daerah lain. Jadi sebelumnya saya selaku munggah video Agus Witon juga minta maaf
akan hal ini, tetapi kita semata-mata mari kita semuanya gali apapun yang ada, baik sumber daya manusia atau sumber daya alam itu sendiri, agar kita tunjukkan kepada dunia semuanya kita pasti bisa. Nah ini kawan, kenapa pertumbuhan ini sangat subur, bahkan dari tekstur daunnya yang semakin panjang juga melebar. Setelah umbi-umbi berada di bagian atas ini sangat tua sekali kawan. Nah, itu nampak sangat tua sekali. Bahkan kita menggunakan kompos-kompos daun, kadang-kadang limbah dapur, kadang-kadang limbah-limbah tanaman ini sendiri kita letakkan di bagian atas. Tentu ini membawa efek positif pada tanaman, di mana sedikit nutrisi natrium klorida hebat jika terjadi proses kimiawi peleburan akan membantu kesuburan tanaman ini, walaupun tempatnya seperti ini. Kita yakini pertumbuhan seperti ini akan sangat nyaman kawan. Yang penting cukup air, di mana kita bisa mengukur matahari yang diperlukan, mengingat juga lahan yang kita gunakan, tempat tanaman ini sendiri berdiri tegak tumbuh kembang. Tentu perhitungan matahari itu harus kita perhitungkan, jangan sampai teriknya matahari membawa tanaman ini energi tidak seimbang, air kurang, oksigen kurang, tentu tanaman ini pertumbuhannya akan kurang bagus. Dengan seperti ini tentu pertumbuhan bagus, jadi checkingnya sangat mudah, karena mengingat di lahan sempit, di lahan yang sangat terbatas. Pentingnya vegetatif care teknik untuk tanaman umbi, tanaman rempah seperti di lahan sempit, banyak manfaatnya kawan. Perubahan pertumbuhan yang luar biasa yang saya maksud mengenai tekstur, perubahan daun, panjang daun dan kelebarannya. Padahal untuk era sekarang ini tentu kita akan bertanya-tanya, sebenarnya ini tumbuhan apa? Ini adalah tumbuhan rempah, yaitu bisa digunakan untuk obat-obatan, juga bisa digunakan untuk bahan-bahan dapur. Demikianlah sahabatku, kita mengingat sharing saya kembali agar sampling ini selalu ada. Jadi berapapun kali saya punya satu sampling untuk saya selalu upload, sebab saya mengikuti pertumbuhan tumbuh kembangnya tanaman ini, agar kita selalu bisa memberikan sampling-sampling itu yang real kawan. Jadi kita tidak memberikan sampling yang sifatnya itu khayal. Vegetative care tanaman rempah, tanaman laos, ada sedikit perubahan tekstur, juga perubahan juga terletak pada daun dan panjang dan lebarnya. Tentu kalau kita tidak mengamati betul, kita akan bertanya ini tanaman apa, karena pertumbuhan seperti ini, perubahan yang tidak semestinya akan semakin bagus, membuat tanaman ini seakan-akan berubah. Inilah tujuan kita agar tanaman ini semakin indah. Di lahan sempit, di pot kawan. Perubahan daunnya kawan, lebar dan panjang, kita semoga suatu saat menemukan tekstur yang lain. Semoga tanaman ini adalah teksturnya kita bisa menyaksikan di hari-hari mendatang, tanaman masa lalu yang punya tekstur lain. Tentu hal ini akan jarang kita jumpai di era-era modern seperti ini. Semoga ini menjadi kreatif sahabatku semuanya jika menyimak unggahan saya, mudah untuk melakukannya. Saya sengaja pisahkan dua bagian, yang teksturnya kecil, panjang, tetapi ada teksturnya yang lebar juga semakin memanjang. Tapi tetap satu, namanya yaitu tumbuhan rempah jenis laos. Semoga bermanfaat kawan.